Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Misbah Amin Ma'ruf, mewakili dari kelompok kami untuk menjelaskan tentang Project Management on Game Design. Project Management on Game Design atau manajemen proyek adalah salah satu aspek penting, terutama ketika perusahaan sedang mengurus proyek-proyek besar. Metode ini dibutuhkan agar badan usaha mampu melaksanakan proyek dengan lancar tanpa perlu menghamburkan banyak biaya. Oleh karena itu, perusahaan tak dapat mengabaikannya. Bahkan di era modern ini, kandidat dengan pemahaman yang kuat tentang project management akan diunggulkan oleh rekruter. Yang pertama, perencanaan. Tahap pertama dari setiap proyek, game atau bukan, adalah perencanaan. Perencanaan yang baik akan mempermudah kita memperoleh hasil akhir yang baik. Sebaliknya, perencanaan yang asal-asalan akan memberi kita hasil yang juga asal-asalan. Fail to plan, plan to fail. Ungkapan tersebut adalah ungkapan populer dalam dunia pemrograman yang artinya gagal berencana sama dengan berencana untuk gagal. Ungkapan ini berlaku dalam semua jenis proyek, apapun bidangnya, IT maupun non-IT. Perencanaan bukan hanya perencanaan atau desain game, tapi juga perencanaan eksekusi proyek. Hal-hal yang perlu kita rencanakan sebelum mulai proyek yaitu: 1. Infrastruktur, server, version control system, project management software. 2. Metodologi. 3. Tahap-tahap development. 4. Deployment. 5. Support system. Server adalah kesalahan fatal kalau kita menggunakan server minimalis kecuali untuk keperluan development dan testing. Memang infrastruktur adalah komponen biaya yang gak kecil, tapi kalau kita memang serius dan ingin game buatan kita dimainkan banyak orang, kita harus menyiapkan infrastruktur yang solid. Yang perlu disiapkan dalam server minimal 3 server, yaitu yang pertama development server, yang kedua staging server, yang ketiga production live server. Development server kita gunakan selama proses development. Server ini boleh atau harus ditaati programmer setiap hari. Server ini berfungsi sebagai sandbox di mana programmer melakukan testing dan deployment setiap saat. Staging server kita gunakan untuk keperluan testing atau quality control sebelum kita melakukan release ke live server. Production atau live server adalah server yang diakses oleh publik atau user. Semua server bisa terpisah secara fisik atau virtual. Paling baik untuk live server kita sewa dedicated server, tapi untuk menghemat biaya dalam banyak kasus di mana DAU nggak terlalu besar, VPS atau virtual private server, di mana kita berbagi pakai sebuah unit komputer server dengan orang lain sudah cukup baik. Shared hosting dengan biaya murah sebaiknya dihindari karena banyak provider yang menjejalkan terlalu banyak user dalam satu unit komputer atau oversell, sehingga akan mempengaruhi performance game kita. Untuk keperluan development dan testing, kita nggak perlu dedicated server karena VPS sudah lebih dari cukup. Berikut ini beberapa provider yang direkomendasikan. Yang pertama, LineOD VPS dengan salah satu data center di Singapura. Yang kedua, WebFaction shared hosting dengan performance dan fitur setara VPS. Salah satu data center ada di Singapura. Yang ketiga, Future Hosting VPS atau dedicated server data center di Amerika. Yang keempat, Word3 VPS atau dedicated server data center di Amerika. Version control dan kode repository. Selain server untuk game dan aplikasi pendukungnya, kita perlu menyiapkan apa yang disebut version control yang digunakan oleh programmer untuk berkolaborasi dan menyimpan source code. Dengan menggunakan repository, programmer gak perlu melakukan upload secara manual ke development, staging, ataupun live server, sehingga akan menghemat waktu dan juga meminimalkan konflik. Komunikasi dan project management. Yang pertama, mengelompokkan diskusi berdasarkan topik atau bagian.
Yang kedua, mengambil web link sebuah diskusi atau komentar untuk keperluan referensi. Yang ketiga, memastikan semua orang membaca sebuah diskusi minimal mendapat notifikasi. Yang keempat, membaca thread yang panjang nggak pakai pusing dan sakit mata. 2. Metodologi. Waterfall adalah metodologi klasik yang sudah bertahun-tahun diterapkan dalam industri software. Dalam metodologi ini, kita berusaha membuat rencana atau spesifikasi yang sempurna mungkin sebelum proyek dijalankan. Karena dibuat di depan, rencana kita bersifat kaku dan hampir bisa dipastikan perubahan rencana di tengah jalan akan menyebabkan proyek mundur atau menyebabkan biaya yang tinggi. Namun begitu, metodologi ini masih tetap populer karena mudah dijalankan dan nggak membutuhkan skill khusus. Yang kedua, Agile metodologi adalah metode modern yang mulai populer pada awal tahun 2000-an. Metode ini terinspirasi dari industri otomotif di Jepang yang sangat efisien dan produktif jika dibandingkan dengan industri serupa di Eropa dan Amerika. Dalam metodologi ini, kita membuat perencanaan secukupnya sebelum proyek dimulai. Proyek dibagi dalam beberapa siklus tingkat 2-4 minggu yang disebut sprint, di mana setiap sprint diawali dengan planning, diakhiri dengan rilis. Metode Agile terbukti sangat fleksibel dan memungkinkan kita mengubah spesifikasi di tengah jalan dengan biaya minimal agar dapat menjalankan metode ini. Yang ketiga, development. Proses development terbagi dua macam, yaitu yang pertama, fitur addition. Fitur-fitur yang akan ditambahkan perlu dikelompokkan berdasarkan A. Prioritas, B. Dependensi atau ketergantungan, karena mungkin saja sebuah fitur baru bisa ditambahkan kalau fitur lain sudah ada. Yang kedua, bug fixing. Setiap bug yang dilaporkan akan ditangani tim programmer berdasarkan prioritasnya. Programmer wajib menyediakan daftar bug. Yang keempat, staging. Testing atau quality control. Ketika tim programmer menyelesaikan sejumlah tes dan game bisa diuji, mereka atau orang yang ditunjuk akan melakukan proses yang melakukan upload atau development kode dan segala aset pendukungnya ke staging server. Game selanjutnya diuji oleh tim penguji atau tester. Proses ini ditujukan untuk quality control, yaitu menguji produk sebelum dilepas ke publik atau live server. Yang kelima, deployment atau release. Setelah tim programmer menyelesaikan beberapa task atau tugas, mereka melakukan deployment ke staging server. Proses deployment ini juga harus dilengkapi dengan dokumentasi mengenai tes mana saja yang sudah dikerjakan sehingga tim penguji bisa fokus pada tes tersebut. Yang keenam, support system. Sistem pendukung untuk sebuah social game yang paling penting adalah web admin sebagai alat untuk administrasi game secara keseluruhan. Web admin mencakup yang pertama, level dan map editor. Kedua, pengaturan virtual economy dan currency. Ketiga, manajemen, special event, gift, reward, management, promosi, diskon, dan sebagainya. Yang keempat, manajemen aset grafis, animasi, sound, dan video. Kelima, analytics, logging, dan reporting. 7. Komitmen. Hal terakhir yang mempengaruhi kesuksesan proyek sosial game adalah komitmen dari semua orang yang terlibat, bukan hanya tim programmer saja, tapi termasuk proyek owner atau klien. Utamanya komitmen untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui jalur yang sudah disepakati. Nggak jarang ada orang yang lebih suka berdiskusi lewat email atau lebih parah lagi BBM, SMS, padahal semua sudah sepakat menggunakan project management software. Atau mungkin mereka nggak responsif terhadap diskusi-diskusi yang ada. Ini juga perlu kita jelaskan dan tegaskan di awal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.